The greater the uncertainty, the greater the purpose. Semakin besar ketidakpastian itu, semakin besar tujuan yang Tuhan berikan di dalamnya. Halo guys, welcome back to our student service Radiance. Udah akhir bulan November nih, sebentar lagi udah pada mau PAS ya. Semangat ya belajarnya. Jangan lupa untuk berdoa. Gue yakin kita semua bisa mengerjakan soal dengan baik. Nah hari ini gue mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali ikut ibadah Radiance nih. Welcome ya guys. Kalau kalian tinggal di kota Bandung, kalian bisa join ibadah onsite kita loh. Ibadah onsite kita diadakan di Pasir Koja 58 pukul 8.30 dan pukul 10 pagi. Serta di Bandung Utara dan Kopo pada pukul 9 pagi. Kalau mau tahu info lebih jelas, langsung aja follow Instagram kita @grabsing. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening berikut, atau kalian bisa langsung scan QR Code pakai e-wallet kalian. Saat memberi. Guys, sebelum gua pamit, ada info penting nih yang pasti kalian tahu. Check this out. Menjelang berakhirnya tahun 2022 dan memasuki tahun 2023, sepatutnya kita sebagai orang percaya bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Dan kita perlu terus membangun iman percaya kita di dalam memasuki tahun 2023 yang akan datang. Nah, berkenaan dengan hal itu, gereja kita GKPW Fajar Pengharapan mengadakan gerakan doa puasa berantai yang akan dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal 31 Desember 2022 dan disertai dengan pertemuan doa setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 18.30. Dari hari Senin hingga hari Jumat pukul 18.30 yang dapat diikuti secara onsite di Pasir Koja 58 atau secara online melalui channel YouTube Doa Fajar Pengharapan. Nah, saya mengajak para pelajar dan mahasiswa untuk mengambil waktu dalam mengikuti gerakan doa puasa ini yang diberi tema tiada yang mustahil bagi dia. Sehingga lewat gerakan doa puasa ini, setiap kita tidak ada yang terkecuali dipersiapkan untuk memasuki tahun 2023 bukan dengan rasa khawatir atau apatis, tetapi dengan iman yang teguh. Kita sambut tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai ibadahnya. Enjoy the service guys. Mari sama-sama kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari semua katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidup
guys, welcome to Radiance, ibadah khusus untuk pelajar SMP dan SMA seperti kalian semua. So, how are you guys doing? Gimana kabar teman-teman semua? Dan tanpa terasa hari ini kita masuk di minggu terakhir bulan November. And Christmas is coming soon. Pasti semua excited buat menyambut Natal dan juga menyambut tahun baru 2023. Tapi jangan lupa teman-teman fokus dulu sama ujian-ujian yang harus kamu hadapin dan raih nilai yang terbaik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami sungguh ingin mengenal siapa Tuhan. Kami ingin mengenal tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa setiap kami punya tujuan yang unik, punya tujuan yang berbeda. Dan semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pernah lihat gak sih acara-acara beauty pageant, kontes kecantikan, kayak Putri Indonesia, Miss Indonesia, mungkin Putri apa, ya banyak-banyak macam-macam ya teman-teman. Putri-putri yang lain-lainnya, pasti pernah ya. Nah, di Alkitab pun ada satu cerita tentang kontes kecantikan, beauty pageant, waktu raja yang namanya Raja Ahasiweros sedang mencari ratu. Maka raja ini mengadakan kontes. Wah, udah kayak cerita Cinderella ya. Cerita ini menceritakan seorang perempuan bernama Esther. Dan cerita Esther bisa kamu baca lengkap di kitab Esther di Alkitab kita. Kitab ini satu kitab yang sangat unik. Karena di seluruh isinya dari awal sampai akhir tidak disebutkan nama Tuhan secara langsung. Jadi gak disebutkan maka Tuhan bicara ini, maka Tuhan begitu. Enggak secara langsung disebutkan nama Tuhan. Tapi di kitab Esther ini Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan Allah bisa bekerja lewat segala hal. Termasuk lewat kontes kecantikan loh teman-teman. Dan bahkan lewat kondisi yang menurut manusia gak mungkin deh, kayaknya ini terlalu mustahil. Jadi walaupun gak ditulis nama Tuhan, tapi yang namanya jejak-jejak pekerjaan Tuhan itu ada nyata di seluruh kitab Esther. Tuhan pengen ngasih tahu kita bahwa dialah yang in control. Dialah yang mengendalikan semua hidup kita dari awal kita ada dalam kandungan ibu kita sampai hari ini. Dan Tuhan punya metode-metode yang beda-beda bagi tiap orang. Metode Tuhan buat kamu beda dengan metode Tuhan buat saya. Beda dengan metode Tuhan buat kakakmu, adikmu, saudaramu, temanmu, beda. So we cannot compare. Bilang ke diri sendiri, saya tidak boleh bandingin cara kerja Tuhan dalam diri saya dengan orang lain. Nah, kisah Esther ini mirip banget seperti cerita Cinderella. Awalnya dia hidup biasa-biasa aja, sederhana, bahagia. Walaupun gak bahagia-bahagia amat ya, karena sebetulnya Esther ini adalah seseorang yang dibuang karena dulu negaranya dijajah, maka dia dibuang. Tapi one day dia ada dalam negara tempat dia dijajah ini dan dia hidup bersama dengan pamannya karena orang tuanya sudah meninggal. So she's actually an orphan. Dia nggak punya ayah dan ibu. Nah, sama kayak Cinderella ya, awalnya mungkin biasa aja Cinderella hidup dengan papahnya, dia kehilangan mamahnya, sedih tapi it's okay karena dia masih punya papahnya. And then dia punya ibu tiri, dia punya saudara tiri yang jahat. Akhirnya Cinderella menderita, disuruh bersih-bersih ya seperti kita tahu ceritanya di film-film ya teman-teman. Tapi Cinderella akhirnya dipilih oleh pangeran. Dia ikut pesta dansa, dia didandani oleh ibu peri dan akhirnya dia terpilih jadi seorang ratu. Naik turun banget seperti roller coaster tapi akhirnya happy ending. Alasan kenapa Tuhan memakai Cinderella story, quotes on quotes, untuk mengajarkan satu nilai penting bagi hidup kamu dan hidup saya. Ada waktunya dalam situasi hidup kita tidak dapat merasakan Tuhan. Kita tidak dapat melihat bahwa Tuhan itu ada apa enggak. Kita tidak menemukan Tuhan dimanapun. Kok kayaknya berdoa kayak mentok, nyari firman Tuhan baca yang mana. Segalanya seperti mentok sana sini. Ada kalanya Tuhan seperti mengizinkan hal buruk terjadi. Hal yang kalau memang Tuhan sayang harusnya gak akan Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidup saya. Nah, Tuhan bisa juga kadang-kadang gak terasa nyata. Waktu hal menyakitkan terjadi dalam kehidupan kita. Saat itulah kejadian-kejadian yang sepertinya gak mungkin terjadi dalam kehidupan Esther. Mulai dari dia hidup dalam negeri penjajahan, lalu dia kehilangan ayah ibunya, dan dia tinggal bersama pamannya yang namanya Mordekai.
Nah teman-teman, dari kisah hidup Esther kita belajar banyak hal. Saya bacakan dari awalnya, kisah awalnya adalah pada saat itu ratu di kerajaan Persia itu bukan Esther. Kalau kita tahu, oh iya Esther kan ratu ya, teman-teman, dia nggak tiba-tiba jadi ratu. Pada awalnya ada yang namanya Ratu Wasti. Di Esther 1 ayat 1 dikatakan, pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Bayangkan 127 daerah dari India sampai ke Ethiopia. Berarti di Asia itu sebagian besar dikuasai oleh Raja Ahasiweros. Dia raja yang sangat-sangat berkuasa. Dan pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Ada acara pesta besar, ada acara pesta untuk semua bangsawan, semua pembesar. Artinya ini acara yang wah amat sangat maha penting ya. Lalu di samping itu Baginda Raja memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan keindahan istananya, keindahan kekayaannya. Dia pamerkan selama berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Wow, cukup lama ya. 180 hari diadain pesta, dia pamerin kemewahan di kerajaannya. Artinya raja ini sangat berkuasa, hartanya banyak sampai-sampai dalam 180 hari itu nggak habis-habis yang harus dipamerkan. Lalu di situ tiba-tiba si bapak raja ini bilang, panggil Ratu Wasti. Dikatakan di ayat yang ke-9, Wasti sang ratu gak mau kalah. Dibilang gini, juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Jadi Baginda Raja bikin perjamuan 180 days, 180 hari. Lalu ratunya pun bikin perjamuan buat para perempuan-perempuan di kerajaan itu. Lalu pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abagta, Zetar, dan Karkas, yaitu ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar karena sang ratu sangat elok rupanya. Jadi raja ini lagi pesta, lagi happy nih hari ketujuh dia bilang, guys, dia ngomong ke para pegawai-pegawainya, panggil ratu, panggil Ratu Wasti. Saya pengen memamerkan dia ke semua tamu bahwa saya punya istri yang cantik. Nah apa yang terjadi? Di sini di ayat ke-12 dikatakan, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Jadi ratu ini bilang, no, I'm busy. Waduh, saya lagi sibuk nih, saya lagi ada urusan, saya juga punya tamu-tamu, masa saya tinggalin tamu-tamu. Lalu begitu raja tahu bahwa Ratu Wasti menolak buat datang, apa yang terjadi? Dikatakan di sini, sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Nguamuk banget raja ini, Raja Ahasiweros super marah, super angry, dan dia akhirnya nanya sama para penasihat, penasihat saya harus apa ini Ratu Wasti? Lalu penasihatnya pada bilang gini, kalau tuanku raja biarkan, nanti lama-lama Ratu Wasti bisa semakin seenaknya. Akhirnya raja memutuskan untuk menjadikan Wasti bukan lagi ratu. Diturunkan jabatannya. Wasti bukan lagi menjadi ratu kerajaan Persia. Hanya karena tidak mau menghadap. Jadi waktu menghadap itu adalah satu kekuasaan raja yang sangat-sangat penting. Kalau mau menghadap harus dipanggil. Kalau Ratu Wasti datang sendiri tanpa dipanggil, dia pun bisa menghadapi hukuman mati. Kalau raja nggak bilang, oh ya it's okay. Jadi menghadap dan tidak menghadap itu semua ada di kekuasaan raja. Lalu di ayat yang ke-17 dibilang gini, karena kelakuan sang ratu itu
Akhirnya Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang, sehingga dikatakan bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Waduh, raja bilang, emangnya nggak ada perempuan yang lebih cantik daripada kamu? Emang kamu kira nggak ada yang lebih baik daripada kamu? Raja bilang, saya bisa cari yang lebih baik daripada kamu. Nah, hari itu semua perempuan di kerajaan Persia itu disuruh menghadap, dikatakan begini. Di Ester 2 ayat 2 dikatakan, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Ini ceritanya seperti masa karantina. Kalau ada kontes kecantikan, ada kontes Miss ini, putri itu. Biasanya ada masa karantina ya. Dulu pun sama. Untuk memilih calon ratu, maka ada kontesnya, ada karantinanya. Di karantina ini para putri akan diajarkan gimana caranya untuk berlaku sopan, gimana caranya untuk menghadap raja, harus bagaimana penampilannya, diatur, diajari. Dan diajarinya selama 12 bulan. 12 bulan itu dia harus pakai wangi-wangian ini, harus pakai itu, belajar nunduk pun ada caranya. Ada macam-macam hal yang detail-detail yang harus dipelajari untuk menjadi seorang ratu. Karena kalau dia terpilih, maka dia akan langsung menjadi ratu. Jadi semua perempuan yang terpanggil itu mereka dilatih. Entah siapa yang terpilih. Yang menariknya teman-teman, di Ester 2 ayat 4 dibilang gini, gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Jadi semuanya tergantung dari hati sang raja. Kalau hati sang raja suka, apapun alasannya, maka dia akan menjadi ratu. Tapi kalau raja nggak suka, maka perempuan itu tidak akan menjadi ratu. Perempuan itu akan ditempatkan di satu rumah, satu tempat, tapi nggak boleh kemana-mana juga. Alias ya udah dia di situ aja ya, diem aja di situ dan hidupnya tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi sangat penting agar bisa kepilih. Tapi bagaimana caranya? Dari berbagai kalangan perempuan, pasti banyak perempuan-perempuan yang jauh lebih berpengalaman, mungkin jauh lebih wow daripada Esther. Dan gimana caranya supaya Esther bisa terpilih? Lalu di situ ada lihat di ayat yang ke-9. Esther sudah masuk ke dalam balai perempuan. Lalu ada penjaganya yang bernama Hegai. Nah, Hegai ini entah kenapa dia melihat, wah kayaknya perempuan ini baik ya. Hegai akhirnya mengasihi Esther. Dibilang gini, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya, pemandangan Hegai, dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Kok bisa? Di sini kita melihat ada yang namanya favor of God, ada perkenanan Tuhan. Bahkan dalam kontes kecantikan seperti ini pun Tuhan punya rencana untuk Esther dan rencana Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh hal-hal yang manusia rancangkan. Entah bagaimana waktu itu Esther mau nurut aja, dia bilang oke, pamannya bilang, Mordekai bilang, Esther ayo kamu harus masuk ke dalam istana raja, Tuhan akan pakai kamu. Lalu Esther nurut dan dia bilang oke siap, saya akan melayani Tuhan dengan apa yang saya bisa. Nah di sini dari awal pun dia mendapatkan kasih sayang, ada favor of God dan favor of man. Ada perkenanan Tuhan dan perkenanan dari manusia karena Esther menjalankan apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Sampai sini kita nggak melihat, wah tiba-tiba ada suara Tuhan. Enggak ya teman-teman. Tapi di sini kita lihat ada yang namanya ketaatan.
Ada yang namanya hati yang rela untuk menjalankan apa yang menjadi bagiannya dengan sepenuh hati. Di sini nggak ada tuh kata-kata Esther ngomel atau kata-kata Esther nggak suka, nggak ada. Yang ada adalah Esther dengan berbesar hati dia bilang, oke, yes Lord, I will go, I will follow. Saya akan ikut kemanapun Tuhan mau saya pergi. Lalu di sini tiap perempuan dapat giliran untuk ketemu sama raja. Lalu tibalah giliran si Esther buat ketemu sama raja. Nah, Hegai, sang pemimpin di seluruh balai perempuan ini ngasih tips and trick untuk Esther. Dia nggak bilang ke perempuan-perempuan lain, dia hanya bilang kepada Esther. Dia bilang gini, Esther, kamu jangan memilih terlalu banyak perhiasan. Kamu jangan mengatakan terlalu banyak perkataan. Kamu harus hanya memilih ini, hanya meminta ini. Bawalah hal yang sangat sederhana. Dilihat di sini di ayat yang ke-12, Esther 2 ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Dikatakan lagi ayat ke-13, gadis itu menghadap raja dan segala apa yang dipintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Lalu ayat yang ke-15 dikatakan bahwa ketika Esther, anak Abihail yaitu saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, dia dipesenin sama Hegai, Esther, nanti kamu jangan minta apa-apa ya. Kamu jangan minta macam-macam. Dan di sini Esther bilang, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ada tangan Tuhan yang membantu Esther lewat Hegai. Ada tips and trick yang diberikan kepada Esther lewat Hegai dan Esther nurut. Dia nggak bilang, apa sih lu nyuruh-nyuruh gua kayak gini, apa sih belum tentu juga bener. Tapi dia tahu bahwa oke, saya dibilang sederhana aja, jangan minta terlalu banyak dan dia nurut. Akhirnya yang terjadi adalah favor of God dan favor of man semakin melimpah bagi Esther. Lalu poin yang pertama yang kita bisa pelajari dari hidup Esther adalah ada tangan Tuhan yang kuat yang mengendalikan segala sesuatu. Teman-teman, dari Esther kita bisa lihat di Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang Esther lakukan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Dan walaupun dia dianggapnya ikut kontes kecantikan untuk mencari calon ratu, mungkin orang pikir kurang rohani. Mungkin orang pikir kayaknya kalau rohani itu ada berhubungan dengan rumah ibadat, berhubungan dengan pujian penyembahan atau gereja. Tidak teman-teman. Segala hal yang memuliakan nama Tuhan, mau itu berhubungan dengan kegiatan rohani atau tidak, semuanya Tuhan bisa pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah inilah yang sedang Esther jalani. Segala sesuatu Tuhan ikut campur. Kita lihat di poin yang pertama, bahwa Tuhan ikut campur dalam segala hal. Kita lihat di ayat yang ke-16. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap raja. Akhirnya Esther ketemu nih face to face dengan sang raja. Lalu dikatakan ayat ke-17, maka Esther dikasihi oleh baginda lebih dari perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia sebagai ratu ganti Wasti. Nah di sini dia menjadi ratu tiba-tiba. Mungkin dia gak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi ratu di negeri Persia. Karena dia sebetulnya bukan orang Persia. Dan Esther merahasiakan asal usulnya. Dia gak bilang kalau dia bukan orang Persia. Dia gak bilang kalau sebetulnya dia adalah orang tawanan tadinya. Lalu di sini Esther gak pernah mikir bahwa one day saya akan menjadi ratu negeri Persia dan akan menyelamatkan bangsanya, bangsa Yahudi. Karena kejadian Esther menyelamatkan bangsa Yahudi itu terjadi 5 tahun kemudian setelah Esther jadi ratu. Teman-teman,
Poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah Esther adalah Tuhan mengatur segala situasi dan mengatur semua orang-orang yang ada di sekitar dia untuk mencapai visi dari Tuhan. Hari itu waktu Esther mulai ikut kontes kecantikan, dia nggak bisa melihat bahwa oh oke, saya ikut kontes kecantikan untuk menyelamatkan bangsa saya. No, dia nggak tahu, dia hanya berjalan dengan iman kepada Tuhan. Walk by faith and not by sight. Karena opposite of faith is sight. Walk by faith and not by sight. The opposite of faith is sight. Lawan dari faith kita, lawan dari iman kita adalah penglihatan kita. Kalau kita bergantung pada apa yang bisa kita lihat di depan mata kita sedang tidak berjalan dalam iman. Walk by faith and not by sight. Itu yang sedang Esther lakukan. Dia nggak tahu, dia nggak banyak nanya juga. Tapi paman, dia bisa aja bilang, Uncle Mordecai, bagaimana mungkin saya bisa jadi ratu? Bagaimana mungkin saya jadi begini? Nanti gimana masa depan saya? Nanti bagaimana saya kalau saya akan terkurung dalam kerajaan? Gimana kalau saya nggak kepilih? Dia pasti punya banyak pertanyaan, tapi dia berjalan dengan iman dan bukan dengan apa yang dia lihat. Teman-teman, apa yang Esther hadapin itu adalah hal-hal yang sangat mengerikan. Karena dia harus masuk dalam sebuah istana yang dia nggak tahu ada apa di dalamnya. The greater the uncertainty, the greater the purpose. Semakin besar ketidakpastian itu, semakin besar tujuan yang Tuhan berikan di dalamnya. Sekali lagi, the greater the uncertainty, the greater the purpose. Dia sangat tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapannya. Tapi saat itu Esther bilang, it's okay, saya akan berjalan dengan hati yang mau untuk menaati apa yang Tuhan katakan pada saya. Dibilang begitu. Nah teman-teman, di ayat yang ke-17 dibilang bahwa Esther menjadi ratu, raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu, ganti Wasti. Ini adalah awalnya. This is only the beginning, guys. Mungkin di sini Tuhan cuma bilang sama Esther, Esther, this is only the beginning. Kamu akan menghadapi ada begitu banyak masalah di depannya. Tapi ingat, kalau Tuhan sudah meloloskan kamu menjadi ratu, melawan semua perempuan-perempuan lain yang mungkin lebih wow dibanding dia, maka artinya Tuhan pun akan menyertai Esther. Tuhan pun akan menyertai setiap hal yang dia lakukan. Nah, di sini ada satu cerita. Di ayat yang ke-19 dikatakan gini, selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Kita lihat bahwa Ratu Esther, walaupun akhirnya dia jadi seorang ratu dengan title the first lady in the country, dia the first lady perempuan nomor 1 di negara itu, dia tidak menjadi tinggi hati. Dia tetap menjadi seorang Esther yang rendah hati, yang lemah lembut. Dia nggak merendahkan pamannya. Dia nggak bilang, paman saya kan sekarang udah jadi ratu, bye. Nggak kayak gitu. Tapi dia tetap menaati apa yang pamannya bilang. Pamannya bilang, Tar, jangan bilang kalau kamu ini asal usulnya dari bangsa Yahudi ya, keep it secret. Dan Esther tetap mengikutinya. One day, Mordekai bilang, dia melihat ada suatu persekongkolan jahat dari orang-orang di istana. Lalu Mordekai bilang gini, ayat yang ke-22. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Esther sang ratu dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan itu digantung ya pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Di situ kita lihat bahwa Esther tidak berubah sikap hatinya. Waktu dia dalam kondisi sebagai ponakan Mordekai, waktu dia dalam kondisi sebagai seorang ratu, sikap hatinya tetap sama. Dia tetap taat, dia tetap rendah hati, tetap gentle. Dia tidak merasa bahwa sekarang I'm the queen. I'm the winner of the beauty queen. Saya adalah orang yang nomor 1. Dia tidak berubah sikap hatinya.
Nah, teman-teman, waktu Mordekai lihat bahwa wah ada orang-orang yang berniat untuk mencelakakan raja, langsung Mordekai bilang sama Esther, ponakanku, saya dengar ada info seperti ini. Coba kamu ceritakan pada raja. Dan Esther bilang, raja, ada berita seperti ini. Dan akhirnya Esther bilang, saya dapat informasi ini atas nama Mordekai. Dia membawa nama pamannya kepada raja. Dia tidak mengakui bahwa gara-gara dia maka penjahat itu ditangkap. Tapi dia mengatakan bahwa informasi ini saya bawa atas nama Mordekai. Akhirnya raja menemukan bahwa ini adalah informasi yang betul, yang valid. Akhirnya kejahatan itu bisa digagalkan. Di saat-saat seperti itu, mungkin ada poin yang ketiga yang bisa kita pelajari, yaitu waktu kita tidak dapat melihat Tuhan dalam situasi kita, ingat bahwa ada big picture yang Tuhan sedang kerjakan. Waktu Esther terpilih jadi ratu, mungkin Esther bingung, kalau saya kepilih jadi ratu, lalu apa? Kalau saya menang dalam kontes beauty queen ini, lalu saya harus apa? Teman-teman, ada kalanya kita bingung, lalu nextnya apa? Di situ kita harus ingat bahwa ada big picture yang Tuhan sedang kerjakan. Bahwa di situ ada gambaran yang lebih besar daripada apa yang kita tidak bisa lihat. Waktu kita tidak dapat melihat situasi Tuhan dalam situasi kita, ingat bahwa ada big picture yang Tuhan sedang kerjakan. Ada gambaran yang besar. Nah, tahu nggak big picture-nya apa? Jawabannya adalah kita nggak tahu. Dan nggak ada seorang pun yang tahu. Siapa yang tahu kalau pada akhirnya ada orang jahat yang namanya Haman yang ingin membunuh semua orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu tidak mau menyembah si Haman ini. Tidak mau menyembah sang raja. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Teman-teman, kondisi kita hari ini. Kalaupun kita bersyukur kalau kondisi pandemi sudah semakin membaik. But we'll never know what's going to be happen next. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2023. Dan kita mungkin menutup tahun dengan bertanya-tanya, what's next God? What's next? Remember Esther, dia nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dia nggak pernah tahu dalam semalam hidupnya berubah dari seorang perempuan biasa, orang buangan, menjadi seorang ratu kerajaan Persia dan akhirnya menyelamatkan satu bangsa. She never know. Teman-teman, tanpa hubungan yang erat dengan Tuhan, kita tidak akan menyadari waktu Tuhan sedang bergerak. Dan kita akan melewatkan pekerjaan Tuhan. Kalau kita gak punya hubungan yang erat, gak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, waktu Tuhan bergerak pun kita gak tahu. Waktu Tuhan bicara pun kita gak sadar. Karena kita gak deket. Kalau kita deket dengan Tuhan, sama seperti Esther, dia terus menjaga ibadahnya. Dia tidak mau menyembah yang bukan Tuhan. Dia gak mau menyembah Haman, dia gak mau menyembah manusia atau dewa-dewa orang Persia. Waktu dia terus menyembah Tuhan, dia terus melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Maka waktu Tuhan mau bergerak, Esther siap. Teman-teman, mungkin hari ini ada hal-hal yang kita tidak tahu kenapa begini, kenapa begitu. Semua hal yang kita alamin, one by one, kita gak bisa pisah-pisahin. Kalau kamu ngalamin kejadian-kejadian yang gak menyenangkan 2 tahun terakhir ini, mungkin kamu mengalami kehilangan, mungkin kamu mengalami sakit secara tubuh, sakit secara perasaan. Mungkin kamu mengalami kekecewaan atau juga ada keberhasilan yang kamu alami. Hal yang kamu lihat satu persatu dan kamu bingung. Terus kenapa ya Tuhan izinin ini? Terus kenapa ya Tuhan izinin itu? Semua itu sama seperti waktu kita sedang membuat kue. Ada yang pernah buat kue di sini teman-teman? Kalau buat kue itu bahan-bahannya ada banyak. Mungkin ada yang pakai choco chips. Mungkin ada yang pakai green tea, ada telur, ada tepung, ada gula, ada macam-macam teman-teman. Kalau misalnya kita makan telur mentah, enak gak? Pasti baunya amis ya. Atau kalau kamu disuruh oke nih 1 mangkuk tepung, ayo makan. Ya kita juga gak akan mau karena kita mungkin terbatuk-batuk karena tepung itu akan bikin kita tersedak. Atau kalau disuruh makan, nih choco chips, boleh makan semuanya. Mungkin kita pikir, oh enak kalau choco chips, oke nih bisa nih. Atau kalau kamu disuruh makan ragi atau baking powder, ayo dimakan. Kita akan lihat, apa ini gak enak. Teman-teman, kalau kita lihat bahan kue one by one, gulanya, telurnya, tepungnya, choco chipsnya, ada yang enak kalau dimakan itu sendiri,
Ada juga yang aneh rasanya kalau dimakan itu sendiri, tapi kalau disatukan, di mix dan akhirnya masuk ke dalam oven, ingat masih ada oven ya teman-teman. Ada satu tempat yang begitu panasnya membuat semua bahan itu menjadi matang. Setelah itu, kue itu akan menjadi kue yang sangat enak dan semua orang bisa menikmatinya. Itulah yang terjadi dalam kisah Esther dan juga dalam kehidupan setiap kita. Kita nggak tahu kue apa yang Tuhan mau buat dari hidup kita. Tapi yang pasti pada akhirnya hidup kita ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Visi atau tujuan hidup yang Tuhan berikan bagi kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya bagi 1, 2, 3, 4, 5 orang aja. Bukan hanya bagi 10 orang aja. Sama seperti Esther, dia menyelamatkan satu bangsa. Satu bangsa itu banyak banget orangnya. Bangsa Indonesia aja udah banyak banget, 200 juta lebih ya teman-teman. Ada begitu banyak orang yang bisa diberkati waktu kita jalan dalam rencana Tuhan. Tapi kapan orang-orang akan diberkati lewat hidup kita? Enggak langsung pada saat itu juga. Waktu Esther terpilih untuk ikut kontes di tahap 1, dia belum jadi berkat buat terlalu banyak orang. Mungkin dia baru jadi berkat buat teman-temannya yang mikir, wah temen gue terpilih masuk ke dalam kontes kecantikan, beauty queen, that's all. Lalu waktu dia mulai masuk ke dalam area beauty place, mungkin ada orang-orang sesama perempuan di sana terberkati dengan hadirnya Esther. Tapi waktu dia menjadi ratu dan dia menyelamatkan orang-orang yang bisa diselamatkan, maka satu bangsa melihat bahwa oh ini toh sebabnya kenapa Esther yang terpilih menjadi ratu. Mungkin orang-orang Yahudi mikir, wah pengkhianat bangsa nih. Masa orang Yahudi kok jadi ratu Persia? Menjadi ratu lawannya kok bisa. Tapi ternyata rencana Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi satu bangsa Yahudi. Nah, we may don't know what the kind of cake that God is making in us. Mungkin Tuhan gak cerita, oke, Esther nanti kamu akan menyelamatkan bangsa, kamu akan terancam untuk mati karena kamu menghadap raja. Tuhan gak bilang gitu dari awal. Karena kalau Tuhan kasih tahu dari awal, mungkin kamu akan takut. Mungkin Esther akan takut. Tapi saat itu Esther bilang, oke, saya taat. Nah, God is behind the scene of every detail of our life. Tuhan ada di belakang semua kisah-kisah hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah taat. Gimana kalau kita gak taat? Ya ada kalanya kehendak bebas kita ini membuat kita menjauh dari rencana Tuhan. Tapi selama kita terus mengikuti apa yang Tuhan mau, kita tidak akan pernah menjauh. Tapi Tuhan akan pimpin kita kembali lewat segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Hari ini apapun yang kamu miliki, apapun kelebihanmu, apapun kekuranganmu, sama seperti Esther, dia kekurangannya adalah gak punya orang tua. Dia yatim piatu, dia orang buangan, dia bukan orang asli bangsa Persia. Tapi Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan bangsanya. Apapun kelebihanmu, apapun kekuranganmu, terima dan yakin bahwa Tuhan akan pakai kelebihan dan kekurangan kamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami menyadari bahwa kami punya kelebihan, kami punya kekurangan. Apapun itu Tuhan, kami bersedia untuk Tuhan pakai, bersedia untuk Tuhan pimpin, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya bahwa rencana Tuhan untuk kehidupan kami ada rencana yang besar dan bukan rencana yang biasa-biasa saja. Hari ini kami menerima Engkau sebagai Tuhan, kami menjadikan Engkau sebagai Raja dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa waktu Tuhan menjadi Raja dalam kehidupan kami, maka kami akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk berjalan dalam rencana yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau kamu rindu untuk didoakan lebih lanjut, kamu bisa scan QR code di bawah ini dan ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.